Halo guys, ketemu lagi dengan Cek Voltime. Saya lagi ngegarap kulkas Panasonic satu pintu dengan kendala tidak dingin, tapi kata konsumen ini ketarik pipanya kemudian bocor di pipa balik yang ke kompresor ini, yang sebelah kiri dari belakang. Oke. Dan di kebocoran ini ternyata ini ada sedikit minyak, dan saya akan potong, ternyata ini tidak ada sama sekali ini freon ini. Jadi posisi dicabut, saya potong ini tidak ada sekali yang namanya freon ini. Berarti murni ini habis. Anda kan saksikan langkahnya ini kalau ngerjain seperti ini. Jadi kalau versi saya ini ngapain di flashing, ini akan percuma, hasilnya sama, kerjaannya memperlama ini. Jadi saya kasih konten ini yang supaya cepat ini para pemula. Langkah-langkah ini Anda akan saksikan ini berdasarkan video ini yang basah ini. Jadi ketarik berdasarkan video ini hampir sama ini menitnya kerja ini. Jadi selisih paling 10 menit ini ada kerja. Akan potong yang retak bagian bawah. Ini dari video ini begitu las tanpa ada yang namanya flashing. Jadi kalau yang namanya flashing ini kalau menurut saya ini memperunyam penyakit di tangan, biasanya kaki, kemudian lambung dan lain-lain. Ini nambah perkara ini kalau menurut versi saya. Makanya kulkas ini sebenarnya harus tahu kunci-kuncinya dulu, yaitu ini bocor misalkan, sudah dipastikan kapiler ini bolong, ngapain di flashing? Ini kan super. Tukang puluhan tahun pun kalau tidak tahu selahnya ini pasti di flashing. Alasan saya masuk logika karena di kulkas ini kuncinya hanya satu, kapiler bolong, lancar, ini sudah pasti ini beres berkala. Masa gara-gara bocor di flashing? Kalau yang namanya kesalahan ini tadinya bolong, kemudian setelah dikerjain menjadi rapet, ini pasti ada kesalahan. Saya panasin dulu sebelum sambung ini, jadi menghilangkan kotoran supaya saya ngelasnya ini gampang, karena debu atau kotoran lama ini sudah hilang karena panas ini. Oke. Saya pertama hanya potong filter dan pipa isap. Sebenarnya ini ditimpa las bisa, tapi ini saya tidak seperti itu. Saya sambung dengan pipa 1/4. Saya panasin juga ini yang masuk ke kompresor supaya kotoran ini di pipa karena bertahun hilang. Sebenarnya kalau pakai amplas juga bisa gampang, amplas atau gergaji dikerik. Saya menggunakan langkah ini karena males ngambilin di tas lagi nih. Kemudian yang dari evap ini saya panasin juga ini, karena saya akan masukin sambung pipa ini api nggak masalah. Akan saya sambung pipa 1/4 ini. Oke, sudah saya panasin, kemudian filter sudah saya potong. Oke. Saya sambungan pipa 1/4-nya saya masukin ke pipa balik dulu, saya akan las. Oke, saya sambung ini kira-kira 4 cm ini atau 5 ini.
Jadi saya sambung dulu yang pipa balik dengan pipa 1/4, jadi hanya diurekin pakai tang ini langsung masuk. Saya las, ini nggak masalah ngebul seperti ini. Apa hubungannya dengan kapiler? Kan seperti itu. Saya sambung dulu, oke? Dah, sudah saya sambung, saya biarin. Saya pindah ke yang lain supaya las-lasan ini tidak berasa kemudian dingin lagi. Sudah dingin, gampang saya pegang. Saya melangkah lain, yaitu filter. Filter saya sambung lagi nih. Saya akan las, saya masukin filter. Oke. Saya masukin filter dan saya akan las. Oke. Sudah. Saya tinggal las filternya, kemudian yang pipa balik ini sudah dingin. Ntar setelah filter ini saya sambung. Jadi ini urutannya seperti itu. Ini api sudah sedikit melemah, saya lupa nggak beli nih, jadi istilahnya ngelasnya ini agak lambat karena tekanan apinya ini kurang bagus, ini sudah melemah isinya. Oke, saya las filter. Juga ini tidak memakai tedengan, jadi ini agak lama lah seperti ini, tapi sudah pasti rapat kalau si las-lasan ini cair. Jadi las-lasan ini cair, ini jangan sampai numpuk-numpuk. Ini sudah pasti ini rapat, ini mencari lubang yang belum rapat kalau dipanasin. Oke, ini sudah saya sambung ke filter ini. Oke, kalau sudah seperti ini, saya akan sambung kapilernya dan vakumnya ini. Saya kerik dulu karena ini bekas lama bertahun, jadi kotorannya banyak. Kapiler yang naik ke atas saya potong, yang naik ke evap. Oke, sudah bolong. Dan ini tidak saya uji dengan metil karena ini sudah pasti ini bolong, hanya ketarik pipa kemudian patah. Jadi memang karena freon habis. Saya akan las kapiler dan kapiler vakumnya ini di filter. Hah? Jagung. Oke, sudah saya masukin kapiler vakum ya. Vakum juga saya akan masukin. Saya masukin ke filter. Oke, saya jepit. Dan saya las kapiler yang dari filter ini, baik kapiler yang naik ke evap ataupun yang untuk vakum ini. Jadi langkahnya ini sederhana sebenarnya. Saya las, oke. Ini api sudah mengecil, jadi ini kurang panas. Males balik lagi nih, jadi api sudah melemah, males balik ini. Mudah-mudahan sampai proses ini selesai, masih ini bisa untuk ngelas.
sudah salah, takutnya saya lihat takut kurang rapat, saya tambahin ini karena apinya sudah melemah. Oh ini sebelah sini kurang cair, ini las-lasan, saya tambahin ini, saya panasin lagi nih. Saya panasin supaya leleh dan supaya sudah pasti ini rapat. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada kebocoran ini dari awal ngerjain kulkas ini sudah ketahuan sebenarnya dari cara-cara saya mengunggah video ini. Sudah rapat semua ini kira-kira di las-lasan filter. Ini pasti saya akan colokin. Ini sudah saya sambung, sudah dingin. Kemudian isap masih tertutup ini. Saya colokin. Ini nggak masalah kalau ngebul seperti ini, karena ini ada oli dikit kemudian kena panas, kemudian ditekan angin, ini ngebul ini biasa, aman. Anda jangan panik kalau kasus seperti ini. Ngapain ini panik? Keluar angin dari vakum. Kemudian ini tinggal isap, saya akan raba lagi. Kalau vakum ditutup, angin dari kondensor ini lari ke atas, naik ke kondensor dan keluar di pipa balik ya. Saya memastikan, karena mumpung dipotong, saya pastikan bahwa kapiler ini bolong, walaupun ini awalnya juga bolong. Sekrik juga ini yang mau sambung. Oke. Ini saya potong bagian pengisian. Saya mulai potong bagian pengisian karena kalau sambungan diisap ini yang pipa balik ini, kalau tidak dipotong ada lubang ini, dipanasin ini susah. Jadi ini kan panasnya keluar ke pipa pengisian kalau lagi dilas di pipa baliknya. Ini kurang, ini mau dipotong cutter ya pendek sekali. Ini harus pakai gergaji nih. Jadi ini dijepit, ini masih ori masalahnya. Oke. Ini saya potong pengisian, saya buka ini. Aduh ini gepeng. Akan bolongin ini supaya bisa masuk. Oke. Ini saya pas-pasin yang masuk ke pipa isap, pipa baliknya, dan sudah saya masukin, misalkan saya buka di vakum dan saya akan las di pipa balik yang masuk ke kompresor. Jadi ini tidak ada yang namanya flashing. Ngapain ini di flashing kalau penyakitnya sudah jelas? Tukang puluhan tahun pun kalau ngerjainnya tidak seperti ini, flashing ono flashing ini, cuma ini hasilnya sama. Jadi kulkas ini kunci-kuncinya ini ketahuan, ini kapiler bolong ini. Intinya kapiler filter lancar sudah. Penyakitnya memang sudah bisa dipastikan. Misalkan ini ngapain lama-lama, saya las di pipa balik, ini pipanya keras, kemudian gas las saya ini apinya sudah melemah, ini lama ini. Saya mau balik beli ini, tanggung ini jauh, jadi saya tetap bertahan menggunakan api ini. Mudah-mudahan bisa leleh, tapi jelas lama ini karena apinya melemah. Oke guys, jadi ngerjain kulkas ini seperti itu. Penyakit harus jelas dulu. Kalau jelas ngerjainnya pun juga cepat. Jadi titik-titiknya ini sudah ketemu dulu yang masalah. Ini cepat. Nggak ngerjain model apapun, kalau titik penyakit sudah jelas, ini ngerjain cepat, kemudian pasti nih. Jadi menggunakan ilmu pasti saja.
makanya saya unggah konten berbalik supaya Anda ini paham lebih detail dari dasar penyakit tangan, pegangnya kaki, pegang lambung, ini kan namanya sudah dipegang semua, salah-salah malah mampus ini kompresor. Jadi seperti ini caranya. Penyakitnya kapiler bolong ya tinggal sambung tanpa flashing, tinggal isi freon, uji mampet atau uji vakum, kemudian isi freon. Saya sudah las di pipa balikin, kurang rapet saya tambahin. Kenapa ini saya isi suara? Karena tadi di sono ini pas ada anak kecil nyetel TV di rumahnya, jadi ini nggak bisa ini, yang takut ada suara dari TV. Nggak masalah kalau ada api seperti ini jangan panik. Ngapain ini tukang kulkas kalau sering pegang, yang ngapain panik? Jadi yang penting ini kerjaan fokus pada yang dikerjain, titik-titiknya aman. Ini sudah pasti saya uji ratusan ini konten kulkas. Oke. Jadi seperti itu. Ini saya cairin supaya las-las ini tidak numpuk tapi cair. Kalau cair, las-las yang cair ini akan lari ke yang ada masih lubang, ini akan nutup. Jadi teori ngelas ini, si kawat ini harus cairin, jangan sampai ada tumpukan. Jadi caranya juga sederhana sebenarnya nih. Ini api mengecil ini. Oke, ini apinya sudah mengecil, tapi ini mudah-mudahan sampai. Sudah guys, sudah saya timpa lagi. Kemudian ini saya pastikan ini rapat karena ini las-lasan cair. Setelah ini saya akan lakukan, berarti sudah dielas ini filter, vakum, pipa balik sudah. Saya akan uji vakum misalkan seperti ini dengan korek yang bekas las-lasan tadi, saya pengisian 1 tuh. Kalau masih ada kebocoran las-lasan saya, ini ngisep ini api ini, atau di vakum ini tidak mau habis ini. Jadi ini dari awal saja kalau ada masalah ini sebenarnya sudah ketahuan dari awal ini, sebelum melangkah ke pengisian. Kalau semakin habis las-lasan ini tidak ngisep api, ini sama dengan las-lasan saya ini sudah pasti ini rapat. Oke, saya tutup jadi tidak ada lubang yang ngisap. Jadi langkahnya seperti itu. Sudah pasti rapat karena ini vakum semakin habis dan diisep tidak ngisap api korek. Oke, ini tinggal saya pasang kapiler pengisian ini. Jadi ini saya lagi motong pentil ini. Belum saya sambung kapiler pengisian, kemarin habis, saya potong pentil. Oke, saya las ini pengisian ini. Oke. Kalau ngelas ini, titik yang lubang ini panasin dulu, kemudian supaya las cair ini justru gesernya ke kiri. Jadi kalau di kiri ini sudah panas, ini akan cair dan lari ke kiri, ini sudah pasti ini nutup semua. Jadi tumpukan las-lasan ini akan lari ke kiri ini, dan las-lasan ini akan cair karena pipa yang gede ini yang saya panasin, bukan yang pas lubang potongan. Jadi ngelas itu seperti itu supaya las ini cair lari ke kiri dan nutup lubang ini.
Jadi yang dipanasin ini justru bukan yang pas di lubangnya, tapi kiri geser 1 cm. Oke guys, kemudian api ini digoyang sedikit supaya ini lari ke kiri. Oke, jadi ngelas ini bukan manasin yang pas lubang ini, rupanya ini apinya ini ternyata di sebelah geser 1 cm atau 2 cm ini. Jadi sudah pasti las-lasan ini akan nutup. Oke, jadi seperti itu. Apinya kuat apa tidak ini? Ini pasti geser ke kiri, ini cair kawat lasnya. Ini sudah pasti ini rapet, ini saya pastikan. Jadi teori lasnya seperti itu saya. Sudah guys, sudah saya las pengisian dan saya jamin ini rapet. Tapi berdasarkan ini saya akan uji lagi di vakum atau di las-lasan saya, pastikan ini masih bocor atau tidak. Saya tetap uji dengan colokin, kemudian saya tutup pengisian yang baru saya pasang, kemudian saya kasih korek ini. Kalau memang ini masih bocor, ini akan menghisap ya. Vakum ini akan ngalir terus, ini tidak mau vakum. Kalau ada kebocoran dihisap. Bocoran hisap ini baik las-lasan maupun yang masuk ke pentil ini nggak mau ini habis vakum. Ini saya pastikan rapet karena ini dikorek bekas las-las saya tidak ngisap. Di vakum ini semakin habis. Artinya ini sudah saya jamin pastikan bahwa ini tidak ada kebocoran di pipa hisap. Aman. Kalau sudah seperti ini saya akan melangkah isi metil ini. Kalau kasus seperti ini saya menggunakan metil di pipa hisap 2 tutup ini. Saya akan masukin kira-kira 2 tutup metil ini ya, kira-kira 2 tutup, dan ini ngisapin. Kira-kira sudah ngisap, masuk saya akan pasang selang manifold ini. Jadi saya akan mulai vakum dan mulai saya akan isi nih. Prosesnya seperti ini, cepat ini. Ngapain flashing hasilnya sama, ini percuma juga. Saya sudah sambung selang manifold. Dan saya mulai vakum. Ini saya menggunakan freon kaleng ya. Ini tanggung tinggal sedikit. Jadi ini belum pasti ini isinya ini maksimal di esing. Makanya saya akan uji campur dengan merek lain menggunakan Jinkul yang kiloan ditabung. Jadi ini saya akan campur, apa yang terjadi Anda akan saksikan. Jadi caranya pun kalau nyampur pindah tabung ini gampang sebenarnya. Dan saya buka dulu, habis vakum ini sudah habis, saya buka untuk membuang. Habisin vakum, saya buka freon ini sedikit dan saya tutup lagi nih. Jadi di vakum ini sudah keluar freon. Saya tinggal tutup vakum. Dan saya las. Saya las yang di vakum. Sudah saya las vakumnya, sudah saya rapetin, kemudian nunggu ini sedikit hitam, takutnya kena tekanan jebol. Dan saya buka freon ini prosesnya sudah mengisi freon ini. Jadi menggunakan Clea yang tabung. Saya akan ambil
Klea yang kaleng, saya akan ambil ini yang tabung ini, Jinkul ini yang kiloan. Saya memastikan ini sudah pasti kurang karena ini kemarin saya satu kaleng ini untuk tiga ini nih, 3 kulkas ini. Jadi ini tinggal sedikit sisanya. Saya pastikan ini kurang ini. Makanya saya tabung ini saya angkat lagi ini. Oke. Kenapa saya berani campur seperti ini? Rumusnya sederhana. Kalau saya ini satu jenis freonnya, walaupun beda merek. Kedua, penyakit kulkas ini sederhana, hanya kapiler mampet dan filter mampet. Jadi kalau urusan freon, kalau memang instalasinya dan sudah dipastikan kapiler ini bolong, ini ngapain ribet-ribet ya, nggak bener. Ini freon A dengan tidak jenis dicampur, ini nggak bener. Artinya ini dampaknya ke kompresor, walaupun saya memastikan ini dingin, tapi dampaknya ini sudah pasti ini larinya ke kompresor. Jangkanya lama atau tidaknya, makanya saya mengunggah konten itu yang benar-benar saja. Ini jangan main-main karena resikonya ini masuk ke sendiri. Lagi saya proses pengisian sudah ngepres, oke. Tekanan ini di 10 ini. Saya akan habisin freon Klea ini, oke, sampai habis. Pasti ini kurang dan saya akan campur. Jadi ini tinggal sedikit tapi bisa untuk ngisi nih, karena ini hampir 3 kulkas dengan ini nih. Saya terus kocok supaya cepat masuk dan cepat habis. Klea yang kaleng sudah mendekati habis. Ini tekanan hanya 10 ini. Makanya misalkan ini dinginnya kurang kan tinggal ditambahin. Oke, sudah habis ini yang kaleng Klea ini. Saya akan masukin pindah ke kaleng tabung. Yang tabung juga 134 tapi berbeda merek. Makanya Anda tahu ini kalau seperti ini apakah dingin tetap atau tidak. Ini sama dengan menguji nih saya. Sudah saya copot. Oke. Supaya tetap vakum. Ini juga caranya mudah. Yang lari ke kompresor ini tutup, oke, ditutup. Jadi yang selang satunya yang masuk freon ini yang ada angin atau udara. Cara vakumnya sederhana. Ini freon saya buka dikit, masuk ke selang, oke. Saya selang masukin ini. Freon dibuka sedikit dan saya pasang selang. Nah, otomatis di selang ini ada freon tekanan. Nah, saya buka di yang ke manifold. Saya buka misalkan 2 drat, ini keluar freon ini. Jadi si angin yang tadi vakum ini kedorong dan saya tutup lagi ini. Sudah keluar. Jadi ini mudah kalau pindah tabung supaya tetap vakum. Saya akan isi ini. Mulai isi. Kemudian ngisi freon ini sebenarnya mudah, tambah kurangnya mudah. Kelebihan kemudian dikurangi, kurang ditambahin. Jadi ini jangan ribet ini duet freon ini. Saya campur freon ini. Jadi untuk Anda ini kontennya. Freon dicampur apakah dingin atau tidak. Ini Anda akan melihat hasilnya nih. Aduh, ini kebanyakan ini. Kebanyakan ini masuk freon, saya tutup dan saya akan buang pasti. Kebablasan ngisinya nih, saya buang. Gampang isi freon ini kebablasan, dikurangin, kurang tambahin. Ini lihat testingnya seperti apa. Aman. Saya lagi buang. Oke. Filter sudah anget. Malahan ini masih hitam, nggak salap.
fresh sangat anget sekali karena ini freon lagi posisi dibuang. Saya coba tutup tekanan berapa. Oke. Filter anget. Kemudian saya buka lagi. Saya buka lagi nih, termasuk masih kelebihan ini. Saya buka lagi, buang ini. Jadi kalau posisi ngebuang freon ini, pegang filter ini tambah anget dari yang aslinya tadi. Jadi seperti itu. Karena lubang kapiler ini lebih lancar sehingga ini dorongannya ini menimbulkan lebih anget di kapiler kalau posisi freon ini lagi dibuka. Seperti itu. Oke guys, saya masih kurangi. Buang freon ini tidak banyak ini, jadi jangan resah juga kalau kelebihan. Paling berapa miligram, nggak nyampe miligram. Dari misalkan titik kebablasan 30 dikurangi menjadi 10, ini paling sedikit. Jadi ini tidak memperunyam pekerjaan. Kalau ada yang bilang ini buang-buang biaya atau freon, ini belum ini tidak masuk ini kalau yang komen seperti ini. Karena di teknik ini untuk memperingan pekerjaan ini seperti apa, mempercepat ini gampang ini berdasarkan trik-triknya dicoba semua. Sudah saya kurangin dan saya akan lihat di dalam ini seperti apa, apakah ada kadar dingin ini. Saya turunin dulu, ini ada makanan kali. Oke guys, sudah dingin ini. Ini nggak saya tembak dengan lampu HP ini, saya lupa ini. Sudah saya jamin dingin ini. Proses ini sempurna ini. Tinggal tambah kurang freon. Anda lihat saya ngisi freon ini dari awal ini di belakang terus, tidak lari ke evap. Lari ke evap ini kalau saya sudah pastikan tekanan freon lancar, kemudian filter anget, ini sudah baru saya melangkah naik ke evap. Kadarnya berapa, kurang ditambahin, lebih dikurangin. Mudah. Saya kurangin lagi nih. Kalau kebablasan evap jadi tidak dingin, gampang, tinggal tambahin lagi, nggak runyam. Saya lagi kurangin lagi freonnya. Membaca bahwa kadar di dingin dalam ini seberapa, ini bisa kurangin ini freon. Tidak ada kebocoran, aman semua. Saya tutup freonnya ini, buka lagi, kebablasan tadi. Sudah beres perkara ini. Saya akan lihat ke ibunya ini yang punya, bahwa kadar dinginnya seperti ini, suruh diraba bahwa ini proses dingin ini lagi berjalan, supaya ibunya tahu bahwa di evap ini sudah dingin. Jadi langkahnya seperti itu. Oke. Jadi saya bilang ke ibunya ini sudah dingin, suruh diraba evapnya supaya pegang. Itu ibunya tadi masuk dan akan buka freon. Bahwa saya itu ngasih tahu supaya ini tahu kulkas ini sudah proses dingin dan saya tinggal tambah kurang freonnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lama ini kalau kasusnya seperti ini. Ngapain dilama-lama, penyakit jelas. Ini kan menurut saya ini konyol. Walaupun ini tukang sudah puluhan tahun,
tidak tahu selahnya nih kulkas yang jadi kunci di apa, ini tidak bakalan cepat ngerjain seperti ini. Kalau saya kan tahu kunci-kuncinya, kalau kulkas ini di apa yang jadi masalah, makanya saya ngajak para pemula supaya cepat ngerjainnya. Jadi seperti itu. Akan saya buka lagi di bagian evap ini. Sudah ibunya ngecek, kemudian saya tinggal oke guys, sempurna ini evapnya. Sudah kasar ini esingnya, sudah saya jamin sempurna ini. Kulkas Panasonic 1 pintu ini, yang kapilernya gabung di sub. Oke guys,